Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang dan halo juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Kita ketemu seperti biasa di awal pekan ini. Semangat ya? Harus semangat. Seperti biasa ada dua tema yang akan kita bahas ya, ini yang sedang hot. Yang pertama adalah mengenai hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden 2014-2024, yakni Joko Widodo. Yang kedua mengenai maraknya demonstrasi mahasiswa yang terakhir di tanggal 15 Juni kemarin. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, Mbak. 19 Juni juga ada, Juni. saya di depan DPR hadir, yang diterima oleh Wakil Ketua DPR Bang Ahmad Sufmi Dasko. Betul. Ya. Kita pertama terlebih dahulu mengenai rumor bahwa komunikasi antara Presiden Prabowo dan Presiden Joko Widodo ini tidak lancar. Nah, padahal diakui sendiri oleh Presiden Prabowo secara publik bahwa Prabowo tidak mungkin menang dalam Pilpres 2024 tanpa dukungan Pak Jokowi. Nah, POV Times sendiri seperti apa, Mbak? Ya, Gilang dan teman-teman, tapi sebelumnya saya mau nyampaikan dua hal ya. Yang pertama, hari ini 22 Juni 2026 adalah hari ulang tahun Jakarta ke-499. Jadi menuju 5 abad 500 tahun Jakarta menjadi kota global yang mudah-mudahan nyaman, ramah bagi semua warganya. Jadi selamat untuk seluruh warga Jakarta, juga gubernurnya Mas Pramono Anung Wibowo yang kemarin juga tampil di hari kedua tanggal 18 Juni Indonesia Summit 2026. Kami lakukan tanggal 17 dan 18 Juni pekan yang lalu, menghadirkan ada 14 sesi dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Era. Jadi banyak bicara soal peran dari teknologi tinggi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Banyak sekali narasumbernya ya. Dibuka oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadisadikin, kemudian ada juga Pak Luhut ya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, membahas soal GovTech ya, yang dipercaya ini bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan investor. Karena hari-hari ini yang bikin semua investor deg-degan sebenarnya udah bulan-bulan ini sih ya. Itu adalah deg-degan nih, misalnya apakah MSCI, kemudian kalau menurut schedule yang beredar Standard & Poor, lembaga pemeringkat investasi itu juga ditunggu-tunggu hasil ratingnya itu pada tanggal 26 Juni. Yang tanggal 24 Juni itu adalah MSCI. Jadi banyak sekali tulisan dan itu semua kami bahas ya. Silakan baca artikel-artikel termasuk dari penulis-penulis yang praktisi-praktisi yang berpengalaman dalam hal investasi, itu juga menulis di IDN Times. Nah, video-video termasuk dari Indonesia Summit itu akan mulai dari besok, itu akan tayang setiap hari 2. Jadi jangan lupa subscribe YouTube supaya nggak kelihatan dan supaya nggak ketinggalan dan dapat notifikasinya ya. Nah, jadi sekarang kembali ke pertanyaanmu Gilang dan teman-teman sekalian soal informasi yang berkembang bahwa komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden sebelumnya yaitu Presiden Jokowi yang notabene diakui oleh Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan publik itu dia tidak mungkin menang Pilpres di 2029 tanpa dukungan dari Presiden Jokowi yang notabene karena mendukung karena anaknya menjadi wakil presiden ya waktu itu cawapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi sebetulnya rumors atau informasi sulitnya untuk reach out ya, berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo itu sudah banyak dibahas oleh berbagai media, termasuk media internasional juga membahas bagaimana terjadi semacam gatekeeping ya, tidak langsung sampai ke Presiden, termasuk informasi yang ada di masyarakat. Bahkan kalau netizen itu bilang ini Presiden sebetulnya tahu nggak sih ada demo gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ini kok pada saat hari Jumat, saat hari Jumat kemarin waktu demo tanggal 19 itu
Presiden tahu nggak kalau ada demo? Karena kita tahunya bahwa Presiden pada saat itu ada rapat ya di kediaman pribadinya di Hambalang. Meskipun sebetulnya setahu saya, karena saya kebetulan minggu yang lalu bertemu dengan 2 pejabat tinggi, itu kebijakan work from home di hari Jumat sebagai respons terhadap efisiensi BBM gara-gara perang di Iran ini masih berlaku rupanya ya di kalangan pemerintahan. Jadi mereka bekerja di rumah atau ketemu langsung, jadi nggak ke kantor lah istilahnya. Mungkin kantornya dimatiin semua listrik dan AC-nya segala macam. Nah itu sempat muncul ya, banyak lah kita ketemu dengan berbagai macam narasumber. Saya juga bertemu dengan berbagai narasumber yang senior segala macam juga mengakui bahwa ada masalah itu ya. Jadi kalau kemudian ternyata ini sekarang yang dibicarakan adalah Presiden Jokowi, nah kita langsung fact checking, cek fakta ya. Kebetulan kemarin itu Presiden Jokowi 21 Juni itu ulang tahun ke-65 kalau nggak salah ya. Lalu saya pagi tadi, kebetulan saya yang langsung fact checking, mengontak ajudannya Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi yaitu Syarif ya. Nama lengkapnya adalah Ajudan AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Halo Mas Syarif, terima kasih ya sudah menjawab WhatsApp saya. Jadi menurut Mas Syarif ini tidak ada pertemuan antara Presiden dengan Pak Jokowi, namun semalam Pak Prabowo menelpon Bapak Jokowi. Jadi menelponnya dibenarkan oleh Mas Syarif itu mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, kemudian saya juga tanya apakah betul isu mengenai Pak Jokowi tidak diberikan waktu untuk bertemu Presiden Prabowo. Mas Syarif itu membantah isu tersebut. Menurutnya Pak Jokowi memang tidak pernah mengajukan pertemuan khusus dengan Pak Prabowo. Jadi kutipannya seperti ini, sepengetahuan kami Bapak Jokowi belum pernah mengajukan permohonan khusus untuk bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo ya. Beberapa hari lalu kalau nggak salah tanggal 18 Juni itu Mas Didit ya. Mas Didit putranya Pak Presiden Prabowo yang saat di Solo bertemu sekitar 40 menit dengan silaturahmi 40 menit dengan Pak Jokowi ya. Jadi itu berarti itu adalah komunikasi yang terbaru ya, mengucapkan selamat ulang tahun dan menurut versinya dari pihak Pak Jokowi belum pernah mengajukan pertemuan khusus. Kalau kita lihat ya, pertemuan terakhir Prabowo dengan Jokowi secara berdua atau face to face terjadi pada Sabtu 4 Oktober 2025. Ini menurut data ya. Dan saat itu Pak Jokowi mengunjungi kediaman Pak Prabowo di Jakarta Selatan dan keduanya berbincang selama kurang lebih 2 jam ya. Sebelum pertemuan tersebut, keduanya terakhir bertemu 20 Juli 2025 ketika Pak Prabowo menyambangi kediaman Pak Jokowi di Solo. Jadi update terakhir komunikasinya adalah 21 Juni kemarin ya, mengucapkan selamat tahun. Tapi ya ini adalah bagian dari cerita besar ya, cerita besar sulitnya mengakses Presiden Prabowo meskipun dan biasanya ini yang paling disalahkan itu adalah kepada sekretaris kabinet Teddy Indra Wijaya ya. Meskipun sebetulnya selain Teddy itu saya mendapat informasi, kita dapat informasi bahwa ada juga orang-orang yang bisa bertemu mengakses Pak Prabowo lewat sekretaris pribadinya Mas Rizky ya. Kemudian ada juga yang disambungkan teleponnya oleh ajudan-ajudan pribadinya ya. Jadi ini informasinya. Dan kemudian ini kenapa ini jadi menarik konteksnya adalah karena apakah memang dipertanyakan dengan seperti ini Presiden Prabowo dianggap sudah mulai dalam tanda petik memisahkan diri dari pengaruh mantan Presiden Jokowi ya. Ini memang juga beredar ya. Tetapi saya rasa keduanya ini adalah politisi senior meskipun dari segi berhasil mendapatkan dan mengelola kekuasaan dan sampai saat ini juga masih ada pengaruhnya, itu Pak Jokowi dalam konteks ini terlihat sudah lebih menang dalam tanda petik ketimbang
Presiden Prabowo yang baru hampir 2 tahun ya, nanti 20 Oktober itu 2 tahun pemerintahannya, dan terpilihnya juga karena support dari Presiden Jokowi ya. Lalu dihubungkan juga dengan bahwa apakah ini karena ya itu Pak Jokowi sendiri sudah mengumumkan akan keliling Indonesia untuk membantu partai yang sekarang dipimpin oleh putranya Kaisang Pangarep, yaitu PSI untuk mendapatkan suara sehingga di pemilu berikutnya itu bisa masuk di DPR ya, bisa punya kursi di DPR. Jadi ini adalah ya rumor-rumor politik yang menarik ya. Nggak cuma rumor sih sebetulnya, karena memang ada gerakan-gerakan ya. Ada gerakan-gerakan yang mendukung ke arah bahwa ini mulai pecah kongsi nih. Mungkin 2-3 bulan yang lalu ujuk-ujuk mantan Presiden Jokowi juga bikin statement ya, bahwa Prabowo Gibran 2029 lanjut lagi Prabowo Gibran, artinya kirim the strong message bahwa 2029 ya jangan coba-coba untuk mengajak cawapres yang lain ya, tetapi tetap mengajak Gibran ya, jadi dilanjutkan. Jadi Prabowo Gibran itu kalau memang ternyata 2029 Pak Prabowo memang eligible ya dalam segala hal untuk ikut lagi pemilihan presiden, maka jelas Pak Jokowi mengirimkan pesan bahwa cawapresnya harus tetap juga dengan Gibran ya. Nah ini yang juga kita lihat ya, karena ya mungkin sudah banyak juga tersebar bahwa mungkin saja tidak dengan Gibran, meskipun gini ya teman-teman dan Gilang. Dalam sejarahnya terutama mulai dari Pak SBY itu petahana ya, incumbent atau petahana punya potensi untuk memenangkan kembali Pilpres. Karena apa? Karena dia punya semua sumber dayanya. Network, birokrasi, kekuasaan, semuanya lah ya. Bahkan kan program-program yang elektoralnya bisa membantu elektoralnya besar itu kan justru yang digunakan kalau di eranya Pak Jokowi, infrastruktur dan kemudian bansos. Nah sekarang MBG, makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP Koperasi Desa dan Kota Merah Putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda, nanti ada sekolah apa lagi, ya itu memang dipertahankan dan dibelain abis-abisan ya, terutama sebelum sampai saat ini sih. Padahal meskipun sekarang sudah ada makin kuat tuntutan evaluasi terhadap makan bergizi gratis dan mengingatkan agar korupsi yang terjadi juga korupsi di MBG menjadi pelajaran yang besar untuk Koperasi Desa Merah Putih ya, dan juga sekolah rakyat ya. Nah itu ini adalah kenapa dipertahankan ya, karena ini akan memberikan keuntungan elektoral yang besar kepada Presiden Prabowo untuk 2029. Untuk 2029. Jadi kalau misalnya tidak terjadi sesuatu hal yang luar biasa, kalau Pak Prabowo running, eligible untuk running 2029, menurut pengalaman dari sebelumnya Pak SBY kemudian Pak Jokowi, maka potensi Pak Prabowo untuk terpilih kembali itu besar. Dan dari posisi sebelumnya di Pak SBY dan Pak Jokowi, sebetulnya ketika sudah menjadi periode untuk pemilihan kembali ya dalam posisi petahana, siapa calon wakil presidennya udah nggak terlalu menjadi faktor lagi, karena orang terutama melihat pilihannya kan Indonesia di pemilihan presiden melihat figur kan, itu jadi siapa presidennya gitu ya. Jadi makanya Pak SBY di periode kedua itu pede aja dengan mengajak Profesor Budiono, seorang ekonom yang sangat senior yang mungkin secara elektoral nggak memberikan tambahan signifikan untuk suara. Kemudian di periode yang kedua itu lebih memilih Kiai Ma'ruf yang sebetulnya kalau di NU juga bukan tokoh yang paling populer gitu ya. Tapi itulah keuntungan dari petahana. Nah, mungkin ada ditangkap nuansa-nuansa bahwa 2029 ini Pak Prabowo tidak ingin lagi, misalnya kalau dia nanti terpilih misalnya, dia harus bilang bahwa wah saya terpilih karena disupport oleh presiden sebelumnya, dalam konteks ini Pak Jokowi. Nah ini yang tapi yang jelas teman-teman, soal tidak mudahnya mengakses presiden itu
dialami oleh banyak sekali orang. Saya dan teman-teman kita di redaksi tahu persis soal itu. Tetapi yang berkaitan dengan Presiden Jokowi minimal ya, kita ini kalau sama politisi sama kekuasaan siapapun yang di dalam maupun di luar nggak boleh 100% atau bahkan percayanya 50% aja ya. Tapi minimal ini kutipan publik ya, kutipannya adalah bahwa satu, kemarin ada Pak Prabowo, Presiden Prabowo menelpon Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, dan ajudan Pak Jokowi mengatakan selama ini belum ada upaya secara khusus untuk bertemu, meminta waktu untuk bertemu. Nah lanjut Mbak, ini ke tema yang kedua, yakni mengenai Wapres Gibran yang menerima balasan perwakilan mahasiswa yang demonstrasi pada Senin 15 Juni lalu. Kalau terakhir kan 19 Juni Mbak ya, yang ditemui sama Bang Sufmi Dasko. Iya. Nah kalau di tanggal 15 ini saya mengutip juga dari Wapres Gibran, saya senang ini mahasiswa kritis ikut evaluasi, ikut memberikan saran. Nah, salah satu tuntutan menghentikan sementara dan evaluasi total dari MBG. Dan memberikan waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespon tuntutan mereka. Gimana Mbak ngelihatnya? Kalau ini udah tanggal 22. Ya ini menarik ya, Wapres Gibran kan selama ini kayak mencoba untuk tidak menjadi matahari kembar ya, karena memang dalam konstitusi kita kan Wapres itu memang hanya berfungsi berdasarkan penugasan dari presiden, kira-kira seperti itu. Jadi ya sedikit di atas dipilih bareng, tapi sebetulnya benar-benar menunggu assignment dari pada presiden. Saking jarangnya Wapres Gibran ini tampil selama ini sebelumnya ya. Dan karena jarang tampil, jarang bikin statement, jadi jarang bikin kesalahan, ya kan? Jadi ada joke-nya nih, ada meme juga ya di media sosial kan, win by doing nothing gitu, sampai seperti itu ya. Tapi apakah betul Wapres Gibran ini tidak melakukan apapun ya? Nah, jadi orang kan baru, kok tiba-tiba muncul Wapres nemuin program demonstran waktu tanggal 15 Juni itu, demonya itu diinisiat itu di Patung Kuda ya. Itu yang ngelit itu adalah Universitas Bung Karno. Menarik juga gitu ya. Universitas Bung Karno, kemudian di situ salah satu tuntutannya adalah menghentikan sementara dan evaluasi total dari MBG. Dan responnya Wapres memahami bahwa itu harus dilakukan. Karena apa? Karena memang sebelumnya sudah ada kasus skandal korupsi dan sedang dilakukan evaluasi terhadap MBG kan, meskipun Istana mengatakan tidak, beberapa yang membela membela di pihak Presiden Prabowo mengatakan ini tidak mungkin, tidak termasuk oleh Kepala Badan Komunikasi RI Kodari mengatakan ini nggak mungkin di stop ya, tapi memang evaluasi total. Pengurangan kebutuhan anggaran secara signifikan, minimal mustinya 100 triliun ya. Dan BGN sendiri lewat jubirnya Ibu Arum yang sekarang ditunjuk menjadi jubir, salah satu wakil kepala yang baru itu mengatakan bahwa jadi semua yang disampaikan ya targeted, yang membutuhkan sesuai dengan sosial ekonomi, tidak boros dalam pengadaan apa segala macam, itu kan ya sebetulnya dipersoalkan oleh semua pihak ya sejak bulan April tahun yang lalu ya, baru kemudian didengar dan diperintahkan disetujui oleh Presiden sesudah terbukanya skandal korupsi. Nah kembali ke soal yang ini menarik ya, kok ujuk-ujuk Wapres bikin statement tentang MBG, selama ini kemana aja gitu ya, artinya kan sebagai bagian dari kekuasaan dia selama ini nggak apakah dia mengkritik juga gitu ya. Kebetulan saya tuh diundang bertemu oleh kantor Wapres dan akhirnya bertemu pada tanggal 10 Maret dan sebetulnya saya diundang sendiri teman-teman dan Gilang, tapi saya tidak mau ada fitnah. Saya tidak tahu bentuk, saya cuma diberitahu bahwa hanya ketemu dengan saya, tidak dengan pimpinan media yang lain. Saya tidak tahu Wapres akan didampingi siapa. Karena itu kemudian saya akhirnya mau datang ke sana, tapi didampingi oleh CEO
dan COO, dua co-founder dari IDN yaitu Winston Utomo dan William Utomo. Kita ketemu hampir 1,5 jam lah ngobrol ya di situ, dan saya menangkap nuansa bahwa dari pertemuan itu Wapres Gibran ingin menunjukkan bahwa dia loyal 100% kepada Presiden Prabowo, tapi dia juga menceritakan bahwa dia tidak ingin banyak tampil di pemberitaan karena dipesankan bahwa ojo kemajon gitu oleh bapaknya. Jangan jadi benar-benar di bawah ya. Karena itu memang kita lihat bahwa selama ini tidak terlalu terlihat teman-teman kita yang istilahnya yang meliput Istana Wapres itu juga dibandingkan dengan yang meliput presiden sangat jarang untuk meliput diajak meliput ke luar negeri, keluar kota, keluar Jakarta ya, ke daerah-daerah. Tapi ternyata menurut catatan IDN Times nih, jadi belum genap 2 tahun, ini ada artikelnya, belum genap, judulnya belum genap 2 tahun menjabat, Wapres Gibran sudah kunjungi 30 provinsi. Ya, jadi waktu itu Wapres Gibran juga bercerita kepada kami bahwa sebetulnya meskipun tidak ramai diberitakan karena dia tidak membawa tim wartawan dan segala macam, dia tuh sangat-sangat gencar untuk turun ke lapangan ya. Bahkan dia sebetulnya dapat 8 assignment termasuk soal Papua ya. Soal Papua itu dari presiden, dan dia jadi Wapres Gibran Rakabuming Raka telah melakukan 63 perjalanan kerja mencakup 103 kunjungan di 30 provinsi Indonesia sejak dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024. Jadi jangan-jangan ada pembagian tugas. Presidennya banyak keluar negeri. Sudah ke 54 kali keluar negeri, Wapresnya keliling Indonesia ya. Jadi fokusnya adalah program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur serta penanganan bencana di berbagai wilayah. Dan kunjungannya itu mulai dari Sumatera sampai Papua, meninjau proyek pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memastikan pelaksanaan program sosial pemerintah berjalan dengan efektif. Jadi ini kita mencatatnya bahannya dari liputan IDN Times dan juga mengecek ke situs resmi wapres.go.id ya. Jadi sampai 8 Juni, ini posisi sampai 8 Juni sudah melakukan 63 perjalanan kerja mencakup 103 kunjungan di 30 provinsi di Indonesia. Jadi ternyata sibuk juga ini teman-teman dan Gilang Wapres, karena keliling tadi sudah ada di 30, kita ini kan ada 38 provinsi. Betul. Jadi sudah 30, tinggal 8 lagi. Jadi kalau misalnya kunjungan itu dimasukkan untuk sosialisasi supaya elektabilitas tetap terjaga. Sebagai minimal sebagai cawapres ya, karena memang kayaknya targetnya Pak Gibran ini jadi cawapres aja deh dulu ya. Kemudian mungkin kita nggak tahu sesudah pemilu 5 tahun sesudah 2029 sesudah Presiden Prabowo menyelesaikan maksimal kalau memang terpilih 2 periode itu mungkin di situ gilirannya. Jadi landscape-nya itu udah berbeda. Kalau sekarang ini kan landscape-nya masih yang tua-tua nih, ya kan? Nah, jadi mungkin di situ yang akan bersaing banyak tuh yang wajah-wajah yang baru. Nah, jadi makanya kemudian mereka karena selama ini tuh nggak terlalu banyak ya. Mungkin juga dia menjaga sekali. Saya ngelihat nih, saya udah mulai memperhatikan soal itu sebetulnya sejak bencana ya. Sejak bencana waktu itu rame bahwa di minggu-minggu awal itu bahkan dari orang partai pendukungnya Pak Presiden Prabowo itu mengkritik pengumpulan dana warga bantu warga. Jadi yang melibatkan influencer ya. Jadi dibahas juga, kita juga bahas ya bahwa seolah itu jangan menjadi si paling peduli kayak gitulah. Ya waktu Aceh ya, bencana banjir bandang di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jadi upaya yang dilakukan warga bantu warga yang melibatkan influencer ini kemudian dikritik oleh politisi yang dekat dan atau pendukung Presiden Prabowo. Dianggap ini influencer dan warga bantu warga ini si paling peduli. Sebagai mereka tuh mengatakan wah pemerintah sebetulnya udah mengirimkan sekian puluh 100 atau berapa helikopter, mengirimkan ini, mengirim itu makanan gitu ya. Tapi waktu itu menariknya ya,
menurut saya Wapres Gibran statement publiknya itu mengambil posisi mendukung warga bantu warga. Kita kutip ya. Jadi Gibran menilai gerakan penggalangan dana yang dilakukan oleh sejumlah pemengaruh dan juga konten kreator untuk korban bencana merupakan wujud nyata dari gotong royong. Jadi beda sama positioning yang diambil atau komen yang diambil oleh politisi pendukungnya Prabowo ya, termasuk Gerindra ya. Jadi kutipannya, gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti Saudara Ferry Irwandi, Pras Teguh, Willy Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita. Jadi kan beda ya, beda posisinya. Itu kita ingat waktu di rapat-rapat tuh saya bilang, ini kita mesti monitor nih, ini kenapa kok beda gitu ya. Terus kemudian waktu akhirnya Wapres diminta untuk mewakili Presiden Prabowo ke pertemuan G20 yang di Afrika Selatan. Netizen waktu itu kita monitor itu surprise juga karena kemampuan bahasa Inggrisnya Wapres Gibran itu bagus, terutama pada saat menyampaikan, karena kan cuma menyampaikan ya, intervensi pidato mewakili Indonesia. Jadi kelihatan dan ternyata kita mendapat informasi bahwa sebetulnya memang Wapres itu melakukan upaya untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia berupaya untuk memperbaiki ya, meskipun kalau orang yang nggak suka ya pasti tetap aja karena posisi editorial kita juga tetap menyoal bagaimana dia bisa menjadi cawapres itu karena putusan MK ya. Putusan MK itu adalah posisi POV Times kita jelas ya bahwa sangat mengkritisi persoalannya, tapi bahwa dia sebagai anaknya Jokowi yang tadi harus diakui, saya katakan di awal, saat ini dianggap sebagai politisi yang yang harus diperhitungkan oleh semua lawan politiknya. Sudah terbukti terpilih 2 kali jadi wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI, kemudian 2 periode jadi presiden, dan masih banyak orang yang datang ke rumah kediamannya, dan juga dia juga menyalahi statementnya bahwa habis jadi presiden dia akan balik ke Solo. Kita pikir menjadi rakyat biasa, ternyata sekarang mau keliling Indonesia untuk menaikkan elektabilitas dari PSI. Tapi ya itu, jadi pasti ini orang yang mereka ada yang sangat strategik, keluarga yang sangat strategik untuk tetap ada di kekuasaan, dan apapun upaya itu akan dilakukan, termasuk untuk memastikan bahwa kinerja dari Wapres Gibran sekarang anggota keluarga yang ada di posisi tinggi di pemerintahan. Selain tentu saja ada mantunya Pak Jokowi kan jadi gubernur di Sumatera Utara, tapi yang posisi paling tinggi ini kan Gibran ya, secara tata urutan posisi. Nah itu membaik gitu ya. Jadi perbaikan bahasa Inggris adalah salah satunya. Kedua, ternyata quote unquote meskipun banyak kritik, gaya belusukan turun ke daerah tetap dilakukan, sudah ke 30 provinsi ya. Nah, ini termasuk di Papua apa segala macam. Jadi makanya kemudian saya rasa ini antara politisi dengan politisi itu saling mengintai ya. Jadi kubu Presiden Prabowo pasti ada di kubu pendukung Prabowo yang sebenarnya tidak suka juga karena mereka tidak berada 10 tahun tidak berada dalam posisi yang mendukung Presiden Jokowi. Meskipun kemudian 2009 Pak Prabowo bergabung dengan sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo pernah mengatakan pada saat pertemuan di Hambalang bahwa banyak juga orang Gerindra yang mempertanyakan kenapa kok Pak Prabowo mau bergabung di 2019 dengan pemerintahan Jokowi ya, itu diakui juga oleh Presiden Prabowo. Tapi kembali lagi tadi, ini menariknya karena sekarang jadi kayaknya lebih mau keluar, membuat statement publik, bahkan menerima. Saya sempat tanya ke orang-orang di istana, ini Wapres nemuin demonstran, ini apakah sebagai wakil dari Pak Prabowo
Karena kan kalau Bang Ahmad Sufmi Dasko jelas posisinya pimpinan Partai Gerindra, jadi Iya. benar-benar nampak banget mewakili ya. Apakah yang ini juga, dan basically 3 orang yang saya kontak mengatakan tidak, dan mereka juga kaget ya, mempertanyakan itu alasannya. Itu yang yang kita dapatkan ya. Dan saya sempat ketika bertemu dengan saya menangkap nuansa nuansa dari pertemuan dengan Wapres Gibran, bahwa sebenarnya, dan saya cek ke pihak yang lain di istana bahwa memang pertemuan antara Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo itu tidak ada pertemuan yang one on one gitu ya, one on one yang secara khusus. Misalnya kalau kita kan kalau di kantor kita ada tradisi, jadi nggak ada, tapi Wapres biasanya bertemu dengan Presiden pada saat rame-rame sidang kabinet paripurna, saat jalan bersama, dan kemudian secara reguler mengirimkan kepada Presiden hasil dari lapor Pak Wapres. Kan waktu di awal jadi Wapres kan Pak Gibran membuat mekanisme lapor aduan, itu ya, aduan, dan menurut Pak Gibran juga Presiden Prabowo sangat mendukung itu, dan bahkan menambah budget untuk tahun tahun yang kedua itu, budget untuk pengelolaan organisasi yang menerima aduan dari masyarakat terhadap program-program pemerintah itu ditambah. Itu dibaca sebagai dukungan kepada kegiatan Wapres ini, dan Wapres mengaku bahwa dia mengirimkan secara reguler input atau materi dari laporan-laporan itu kepada Presiden. Apakah sampai dan dibaca oleh Presiden? Dan kita juga lihat banyak beberapa acara sebetulnya Wapres Gibran juga tidak termasuk yang diundang ya oleh Presiden. Dan kemarin yang terbaru yang dipertanyakan tentu saja adalah peringatan 1 Juni ya. 1 Juni 2026, karena mantan-mantan Wapres hadir, tetapi Pak Jokowi mengatakan dia tidak diundang. Menurut kita aneh juga sih. Tapi ini versinya Pak Jokowi ya, bahwa dia tidak diundang. Sebetulnya kan kalau ngundang Pak Jokowi gampang ya, karena Seskap Teddy ini kan agak seangkatan sama ajudannya Pak Jokowi, jadi tinggal WhatsApp-WhatsAppan aja sebetulnya, atau kirim undangan PDF atau apapun ya. Tapi yang jelas tidak datang, dan pengakuannya Pak Jokowi itu tidak diundang ya. Jadi sebenarnya gini ya, pada akhirnya nih Gibran teman-teman, kalau sebelumnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo itu ingin membangun nuansa, apalagi kita dalam suasana yang tidak baik-baik saja, akibat dari dampak dari global, geopolitik, maupun situasi yang di dalam sendiri. Jadi kita nggak mungkin hanya menyalahkan hanya global. Kalau memang Pak Prabowo itu selalu bilangnya itu adalah ingin merangkul semuanya, kita harus bersama-sama, bersatu bersama-sama. Nah ini tentu saja, berarti terakhir yang ketemu rame-rame itu ketika Pak Jokowi bareng sama mantan-mantan presiden diundang yang dalam konteks bahas situasi geopolitik ya, dan board of peace dan segala macam ya. Iya, tapi itu rame-rame lah ya, karena mantan-mantan Menlu juga diundang. Nah tapi seperti itu harusnya alur komunikasi lancar ya. Kemarin kita senang juga akhirnya Wakil Presiden Yusuf Kala yang setahu kami sudah lama juga ingin berkomunikasi khusus langsung dengan Presiden Prabowo berbulan-bulan, akhirnya kemarin diterima ya. Jadi mestinya itu semuanya komunikasi itu lancar ya, Presiden mudah untuk diakses, itu yang sebetulnya ingin dilihat ya. Jadi ya kalau dibilang pemerintahan kompak, Indonesia elitnya kompak, yang tidak kompak hanya segelintir yang tidak suka melihat Indonesia maju. Jadi yang harus ditunjukkan justru adalah di level leaders ini kelihatan kompaknya gitu ya. Level leaders ini kelihatan kompaknya, input diterima. Karena kalau misalnya input yang ingin disampaikan tidak punya kanal untuk menyampaikan langsung, apakah lewat telepon, apakah ketemu langsung, maka akhirnya karena melihat tidak ada perbaikan dan situasi tidak baik-baik aja, tokoh-tokoh ini kemudian kan menyampaikan kepada publik, which is ya nggak apa-apa juga ya, karena itu hak dari mereka, hak dari semua warga
untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya dijamin oleh konstitusi, tapi kemudian jangan kemudian kalau itu terpaksa dilakukan kemudian dianggap sebagai haters, dianggap sebagai oposisi, dianggap sebagai orang yang benci, dianggap sebagai orang yang ingin mendongkel bahkan ya, mendongkel pemerintahan dan terakhir itu Ibu Megawati saya rasa udah mengirimkan pesan-pesan itu nggak benar gitu. Itu mungkin yang mudah-mudahan didengar oleh Presiden dan orang-orang di sekitarnya, jangan kemudian membuat atau melakukan upaya-upaya yang justru membuat justru sangat merugikan Presiden Prabowo sendiri. Bu Uni, terima kasih banyak, dua tema yang masih ramai diperbincangkan di media sosial. Dan jangan lupa untuk tonton liputan-liputan dari jurnalis IDN Times. Saya Gilang Pandu dan Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Kita ketemu lagi di POV Times selanjutnya. Salam sehat selalu.